Ya, nama gue David Wirawan, gue dari jurusan Teknik Bioproses, gue sekarang lagi di semester 7, jadi gue udah tahun terakhir. Apa itu teknik bioproses? Kalau buat gue sendiri, teknik bioproses itu adalah bagian dari engineering atau teknik atau rekayasa yang memanfaatkan makhluk hidup dalam proses industri untuk sehingga bisa bermanfaat gitu. Kayak misalkan bagaimana cara memanfaatkan bakteri dalam skala besar, misalkan untuk produksi yogurt atau tempe, mungkin roti gitu yang berhubungan dengan makhluk hidup yang bisa diaplikasikan dalam bidang proses industri gitu. Karena kebetulan juga teknik bioproses itu di UI itu masuk dalam departemen teknik kimia, yang hubungan teknik kimia itu pasti dengan pabrik kan gitu. Jadi gue dalam bawah naungan yang sama. Jadi biarnya gue sama mereka tuh ya udah gue bakal lebih memikirkan bagaimana sih cara gue utilisasin mikroba, terutama yang mikroba, baik itu enzimnya atau mungkin hasil metabolismenya gitu untuk proses produksi gitu secara industri gitu. Di teknik bioproses UI belajar apa aja? Di teknik bioproses UI belajarnya banyak, kalau gue pribadi belajarnya banyak. Semester 1-2 itu untuk di UI hampir semua mahasiswa teknik itu belajar hal yang sama. 1-2-3 mereka tuh bakal belajar kalkulus dulu karena itu dasar matematika dari hampir semua teknik. Ada juga kalau aljabar linear, ada MPKT, dan untuk yang benar-benar mulai kerasa bagian bioproses itu ketika mulai semester 2 dan semester 3. Karena waktu itu gue tahun 2020 atau 2019 itu ada mata kuliah yang namanya biologi molekuler dan biologi sel. Itu tuh di sana tuh benar-benar kayak belajar protein itu apa, karbohidrat itu apa, lemak itu apa, sintesanya dalam makhluk hidup tuh gimana, dan kira-kira protein yang bisa dimanfaatkan gimana. Enzimnya itu kan enzim kan salah satu enzim. Enzim itu termasuk dalam protein. Jadi kayak ngebahas enzim apa yang dipakai, bisa dipakai buat apa. Terus kayak kondisi-kondisi yang bagus buat ngasilin enzim tuh gimana. Karbohidrat tuh propertinya seperti apa sih, sifat-sifatnya seperti apa gitu. Terus tapi itulah bagian bionya. Sementara karena dalam lagi-lagi gue bilang karena kita itu sama-sama di teknik kimia UI, gue juga belajar tentang bagian mekanika fluida. Jadi kayak dalam pabrik tuh aliran fluid dalam pipa gimana sih? Gue juga belajar peristiwa perpindahan, karena kan dalam reaksi kimia kan ataupun reaksi biologis ya, kan pasti ada massa yang berpindah, ada juga neraca massa energi. Itu kan neraca massa energi itu berarti kayak persamaan-persamaan kimia gitu deh, ada reaktan, ada produk, dan dua-duanya itu harus seimbang gitu kan, dan itu harus berlaku gitu, entah jadi energi atau jadi massa. Dan itu tuh pas tahun tengah-tengah ya. Kalau udah di tahun-tahun yang cenderung akhir itu tuh mulai hal-hal yang mulai ke pabrik banget deh, mulai plant oriented atau pabrik oriented gitu, mulai belajar kayak sistem kendali, perancangan reaktor, perancangan alat sih untuk separasi misalkan. Mulai ke hal yang benar teknis gitu deh, untuk bagaimana cara kalian bisa ngerancang pabrik yang memanfaatkan biomasa dan mikroba. Kurang lebih itu deh yang pelajarin sih. Seberapa banyak biologi yang dipelajari di teknik bioproses? Ini seberapa banyak biologi yang dipelajarin teknik bioproses. Biologi yang dipelajarin itu sebenarnya basis dari apapun yang kalian belajarin itu selalu ada biologinya. Tapi biologi yang kalian dapat itu bukan biologi yang kalian dapatkan pas SMP atau SMA. Biologi yang kalian dapat itu biologi yang jauh lebih kesannya tuh kalau bisa dibilang tuh ujung-ujungnya duit gitu, bakal profit oriented. Misalkan kalian dulu misalkan SMA belajarnya mungkin apa sih yang berguna untuk mengubah tape gitu kan, yang bisa ngubah jadi tape itu apa sih, Saccharomyces cerevisiae gitu kan. Kalian belajar tuh apa spesiesnya apa, genusnya apa. Kalau sekarang itu tuh kita mempelajari kayak cerevisiae ini nih bisa dipakai buat apa sih? Oh, dia tuh optimalnya di suhu berapa sih? Kayak paling cepat tuh dia ngasilin tape itu pada suhu berapa sih? Berapa lama sih dia bisa hasilin tape? Ujung-ujungnya duit kan, karena semakin cepat kita bisa produksi tape tersebut, semakin banyak kita dapat duitnya. Jadi biologi yang kita pelajarin itu tuh biologi yang ujung-ujungnya duit gitu. Terus ada juga kayak misalkan kita ingin produksi zat X nih, misalkan kayak waktu itu bikin vaksin COVID misalkan. Kita ingin belajar vaksin COVID, itu ada belajar biologinya, tapi bukan belajar biologi nyari tentang hewan yang bisa ngelawan COVID, tapi kita lebih ke arah belajar biologi tentang genetika dari makhluk hidup yang bisa dimodifikasi supaya dia bisa menghasilkan antibodi buat COVID gitu. Jadi kita mempelajari kayak bagaimana sih bisa manfaatin makhluk hidup. Jadi kayak bener kita mengeksploitasi makhluk hidup banget, entah yang udah ada ataupun yang harus kita buat sendiri gitu untuk bisa ujung-ujungnya menjadi profit dan bermanfaat buat orang banyak gitu sih. Jadi tapi biologinya bisa dibilang bukan hal yang dominan dalam bioproses UI ya, meskipun namanya ada bionya gitu. Iya, tapi
dalam bioproses kalian bakal selalu terikat oleh biologi. Mata kuliah tersulit di bioproses. Mata kuliah tersulit di bioproses UI itu sebenarnya tersulit itu banyak ya. Tergantung dari kalian. Kalau menurut gue pribadi yang susah itu sistem kendali. Sistem kendali itu ketika kalian udah punya pabrik, kalian mau ngebayangin tuh bagaimana sih cara ngerancang. Misalkan kalian punya fermentor nih. Fermentor itu tempat kalian melakukan fermentasi. Misalkan kalian beli yogurt nih sama susu gitu kan, kalian masukin botol dua-duanya gitu kan. Ntar kalian berharap bisa dapat yogurt yang banyak gitu kan. Nah, kalau dalam pabrik, botol kalian yang simple itu tuh bisa dalam bentuk reaktor yang gede banget. Dan itu harus ada sistem kendalinya. Karena lagi-lagi seperti yang tadi dibilang, kan namanya bakteri penghasil yogurt ini kan Lactobacillus bulgaricus itu kan butuh pH yang optimal buat dia kan. Dia butuh pH yang agak asam. Dia butuh kadar glukosa seberapa banyak gitu buat jadi makanan dia. Dia juga butuh waktunya berapa lama gitu kan. Dan tekanannya bagaimana sih di tangki tersebut. Terus kayak apalagi ya, berapa banyak sih hasil makanan yang udah ada. Karena kan kalau dia makanan banyak, dia udah gak bakal kerja banyak lagi kan. Jadi kayak itu tuh kalian perlu sistem kendali untuk mengendalikan semua hal itu. Misalkan, ketika pH-nya turun, kita harus bisa nambahin asam lagi nih. Kalau misalkan nutrisinya kurang, kita butuh sistem yang bisa secara otomatis ngasih mereka nutrisi lagi nih. Atau mungkin buat sebuah sistem, kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dari fermentor kalian, bisa dimunculkan buat pekerja gitu. Misalkan, kita ada kurang ini nih, dan akhirnya pekerjaannya bisa nambahin. Jadi kayak itu untuk memastikan bahwa proses kalian tuh selalu optimal gitu. Itu susah. Kemudian juga ada mekanika fluida, peristiwa perpindahan. Jadi salah satu hal yang unik dalam departemen teknik kimia termasuk bioproses adalah ketika fisikanya itu banyak banget, dan fisikanya itu tuh hal utama. Ini kenyataan yang harus kalian hadapi kalau kalian masuk sini. Meskipun namanya bio dan proses dan teknik kimia, biologi dan kimianya itu bukan yang dominan. Yang dominan itu adalah fisikanya. Karena ujung-ujungnya kan hal yang paling dekat dengan realita atau profitabilitas itu adalah fisika gitu kan. Kayak misalkan kalian pengen bikin pipa yang ngalirin fluida, ngalirin susu mantep gitu kan, kalian butuh tahu mekanika fluidanya dan peristiwa perpindahannya gimana. Itu meskipun sangat bermanfaat kalau kalian bisa, tapi itu sebenarnya susah untuk gua jalanin secara pribadi. Ya mungkin itu aja sih yang susah ya. Sebenarnya banyak, perancangan alat pun susah, cuman kayak perancangan bioreaktor segala macam itu susah, tapi ya itu ada perjuangannya sendiri lah, kalian bisa enjoy the journey gitulah. Kemampuan yang didapat setelah lulus dari bioproses. Nah, ini kalau kalian nanya apa yang kalian dapat setelah kuliah dari bioproses UI, itu yang gua pribadi udah dapat itu adalah sense of engineering ya. Beli roti gitu kan, terus ternyata roti kalian udah expired 2 hari gitu. Ya kalian mungkin kalau kalian ini mungkin hemat juga ya. Kalau misalkan kalian punya roti yang udah mau basi, mungkin kalian bakal kayak buang aja kan. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal mikir ini roti kayaknya ya bisa gue apain dulu gitu loh. Dan sebenarnya itu bukan dalam hal biologis doang, dalam hal fisika pun bisa. Kayak gue jadi belajar kayaknya begini lebih efektif deh, kayaknya kalau gue ngerjain gini-gini gitu lebih efektif deh. Jadi kayak meskipun gue belajarnya fisika, kimia, biologi, mindset gue juga terbentuk bagaimana cara berpikir yang efisien gitu kan. Karena kayak di pabrik kan semua harus efisien ya. Jadi di sini juga gue belajar bagaimana cara menciptakan gaya hidup yang efisien. Kayak bukan males ya, tapi efisien gitu. Ya misalkan gimana caranya supaya kalian kalau misalkan lagi ngerjain tugas, ngerjain PR itu kalau bisa sekali jalan aja gitu. Jangan kayak ngerjain PR bolak-balik sekali kerja tuntas gitu. Dan itu juga ngajarin gue cara untuk membagi waktu dengan efisien gitu. Kayak jangan terlalu lama di satu kerjaan gitu, karena proses kalian tuh panjang gitu kan. Dalam pabrik kalau misalkan kalian ada satu proses yang lama, yang lain terhambat gitu kan. Coba untuk kayak belajar untuk jangan terlalu lama nge-stuck di satu hal gitu, kayak karena kalian masih banyak hal lain yang harus kalian lakukan gitu. Itu lebih kayak mengubah gue secara pribadi sih. Kalau untuk secara akademis tentu gue lebih ngerti kayak gue bisa manfaatin mikroba. Mikroba tuh harus gini-gini gitu kalau numbuh. Tapi ini kan kayak mungkin nggak semua orang relate ya. Kayak belajar fisika segala macam, ngerti tentang istilah-istilah kimia, istilah-istilah fisika, tahu kayak orang paper, orang di jurnal-jurnal ngomongin apa. Itu juga salah satu manfaatnya sih. Momen yang berkesan di bioproses UI.
Momen yang berkesan selama gue di bioproses UI itu adalah ketika gue mempelajari hal-hal yang gue nggak sangka sebelumnya ada, atau yang gue sangka sebelumnya tuh susah banget, ternyata nggak sesusah itu gitu. Mungkin tetap susah, cuman kayak teorinya itu actually kalian bisa pelajari gitu. Waktu itu gue ingat, gue tuh bioproses tuh salah satu mata kuliah yang gue suka di bioproses itu adalah modifikasi genetik dan rekayasa genetika. Itu tuh kalian benar-benar kan kalian mikir kayak, wih ngerekayasa makhluk hidup susah kan? Ternyata nggak sesusah itu gitu loh. Dan itu apa ya, menarik banget buat gue, dan itu berkesan gitu kayak, oh sebenarnya tuh nggak semua hal itu nggak semua hal itu tuh sesulit yang kalian bayangkan gitu. Dan itu memberi gue motivasi untuk kayak coba dulu gitu. Meski kalau susah ya nanti urusan belakang ya, tapi yang penting kalian bisa mau coba dulu. Nah terus apalagi yang berkesan itu jelas pengalaman bersama teman ya, bersama dosen. Kadang meskipun kalian udah belajar mati-matian, namanya dalam dunia kuliah ya ada aja yang berat ya, namanya dosen kan. Kuliah itu kan ya ada faktor X-nya, faktor dosen gitu kan. Nah itu kadang menarik tuh. Kadang misalkan kalian usaha banget, kalian ngerasa kalian bener, kalian effort banget, tapi nilainya ternyata kurang memuaskan buat kalian gitu. Itu pasti ada momen-momen kayak gitu. Atau mungkin ternyata kalian belajarnya A, ternyata ujiannya keluarnya C, D, dan Z. Yaitu kejadian yang tidak enak tapi berkenan sih, kayak ya mudah diingat gitu deh gitu. Ya pokoknya kuliah ya pada umumnya. Mungkin sama ini sih yang berkesan itu adalah gue tuh kayak lulusan yang belajar tiga-tiganya gitu loh. Gue belajar biologi, gue belajar fisika, gue belajar kimia. Jadi kayak kalau orang nanya tuh, meskipun gue mungkin bukan expert di tiga-tiganya, tapi ketika orang ngomongin sesuatu, gue bisa mencari cara untuk menghubungin antara ketiga itu. Kayak misalkan sifat kimia dari biologi ini gimana, kimia dari biologi ini tuh bisa dimanfaatkan kayak gimana sih, fisikanya tuh kayak gimana sih, kayak itu ketiga tuh bisa gue hubung-hubungin gitu deh gitu. Itu sih yang berkenan sih kalau buat gue ya. Stigma yang nggak diketahui banyak orang di bioproses. Ya stigma orang-orang kalau dengar kata bioproses tuh, termasuk gue dulu waktu pertama kali masuk itu adalah bio-nya, namanya bio. Itu stigmanya itu, stigma pertama itu bio. Biologinya itu ada dan selalu menjadi dasar, tapi pengembangannya itu bakal cukup jauh dari biologi karena ujungnya kalian bakal ke fisika, dan fisikanya itu kadang cukup rumit ya. Nah, terus yang kedua itu adalah lebih ke arah departemennya ya, kimia. Lagi-lagi kimia. Ya kimia juga gak gitu banyak, yang banyak tuh fisikanya. Terus untuk stigma-stigma itu, kalian berpikir mungkin di dalam perkuliahan teknik bioproses nih, kalian bakal selalu belajar hal yang baru, hal yang berguna, hal yang menantang, hal yang baru. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak kayak gitu. Nggak semua dosen atau semua pengajar itu bakal punya passion yang sama. Mereka punya kehidupannya sendiri. Mereka nggak akan full ngeluangin waktunya khusus buat kalian, dan disitulah kalian nggak boleh nuntut mereka untuk terlalu care ke kalian. Misalkan tiba-tiba kalian nih minggu kedua udah tiba-tiba quiz gitu, udah tiba-tiba ujian, kalian nggak boleh tuh kalian kayak gimana sih, kan belum diajarin apa-apa, belum gini-gini. Itulah namanya dosen. Jadi ini bukan sisi gelap, bukan stigma, ini kayak fakta aja bahwa namanya dunia itu tuh tidak seindah itu, dan ini adalah bagian pahitnya, yakni kalian harus siap menghadapi berbagai dosen, berbagai jenis teman dalam kerja kelompok. Kalian harus siap, ya istilahnya siap berjuang dalam hidup lah gitu. Jadi itu sih kayak maksudnya namanya juga kuliah teknik. Jangan anggap bioproses itu biologi, jangan anggap bioproses itu kimia, jangan anggap itu fisika doang, karena itu tiga-tiganya akan bareng gitu. Itu sih kayak orang yang kadang bikin orang ngerasa salah jurusan gitu, pas masuk ternyata nggak sesuai ini mereka, atau ternyata mereka kecewa dengan cara dosen yang ngajar dan sebagainya gitu. Kalian harus siap. Itu sih aja sih. Itu ada penyesalan nggak kuliah di bioproses? Penyesalan ya seperti orang bilang, penyesalan datang terakhir. Tapi kayak penyesalan itu tuh biasa muncul pas awal-awal kalian gak siap ditampar realita sih. Misalkan semester 1-2 ya kalian mungkin bisa terima karena semua anak teknik nerima itu kok. Namun ketika kalian semester 3-4 dan waktu itu gue tuh udah ketemu hal yang udah mulai teknik batu, udah mulai praktikum kan, udah mulai ribet tuh, udah mulai belajar peristiwa perpindahan, komputasi numerik, hal-hal yang terdengar
sangat kompleks ya. Itu tuh mulai tuh kayak aduh jangan-jangan gue salah jurusan nih. Aduh gue bener gak ya masuk sini ya. Cuman kayak ya ada dua tipe orang lah. Orang yang bakal persevere dan orang yang bakal tahan dan lanjut. Dan ada orang yang akhirnya kayak ngerasa kayaknya ini bukan tempat gue gitu. Kalau gue pribadi penyesalan itu gue mulai timbul tuh waktu itu ketika gue ngelihat mata kuliah tuh nggak ada yang biologi. Sekalipun ada biologinya paling cuma bahas tumbuhan dan habis itu bahas termodinamika, bahas hukum Gibbs gitu kan, reaksi-reaksi gitu. Gue tuh kayak ngerasa wah ini tuh bukan bioproses banget gitu kan. Apa jangan-jangan nanti ke depannya gue bakal kayak gini terus gitu kan. Capek dong kalau kayak gini terus. Dan ternyata disitulah gue salah gitu kan. Ternyata semester setelah itu tuh ada mata kuliah peminatan gitu kan. Kayak misalkan ada tentang pengemasan, teknik pangan, modifikasi genetik, hal-hal yang istilahnya spark interest in me lah, yang memberi gue kayak rasa penasaran gitu. Dan itu bikin gue kayak oh mungkin jurusan ini nggak separah itu karena gue bisa actually ngejar apa yang gue mau sambil punya kompetensi seorang lulusan bioproses gitu sih. Tapi kalau penyesalannya itu kayak pasti dari segi pelajaran, segi kesulitan, segi dosennya, terus kayak kepadatan jadwal, tugas dan sebagainya. Gitu aja sih. Oke, terakhir ada pesan nggak buat yang mau masuk bioproses? Ini buat kalian yang mikir-mikir tentang bioproses, kalian harus punya beberapa hal yang kalian harus siap ya. Pertama itu ketahui dulu bioproses itu bionya nggak sebanyak yang kalian kira. Bionya itu selalu jadi landasan. Kalian akan bermain dengan berbagai jenis mikroba, berbagai jenis bahan alam yang berhubungan dengan makhluk hidup, biomasa gitu-gitu. Tapi kalian nggak akan selalu memakai biologi yang kalian pelajari di SMA, di SMP, itu nggak banyak kepakainya. Dan juga ingat bahwa meskipun di dalam naungan Departemen Teknik Kimia UI, dia itu nggak teknik kimia juga gitu loh. Maksudnya lebih banyak teknik kimianya tapi tidak juga sama dengan teknik kimia. Jadi kalian tuh kayak memadukan teknik kimia dengan biologi gitu. Kalau misalkan anak teknik kimia tuh apa sih, reaksi pakai katalis gitu kan. Kalau kita anak bioproses mainnya pakai bakteri biokatalis gitu kan. Itu yang kalian harus tahu dulu. Pokoknya itu pertama tuh biologinya nggak banyak, kedua kimianya juga nggak gitu banyak banget. Tapi kalian harus punya dasar kimia yang kuat. Ketiga, fisikanya itu banyak. Tapi fisikanya itu bukan fisika yang kalian pikir kayak F sama dengan M kali A, atau mungkin apa sih kayak hukum Coulomb gitu-gitu. Fisika yang bakal kalian pakai itu fisika yang berhubungan dengan pabrik gitu. Misalkan pipa, kalian harus ngerti tentang bagaimana sih lajuan air gitu. Hukum Bernoulli, bener, hukum Bernoulli. Terus sebenarnya banyak ya hal yang fisika itu tuh kayak bener-bener kalian belajar tentang hukum siapa, perpindahan kalor atau perpindahan panas, terus perpindahan massa, teknik separasi, distilasi sebagai bagaimana itu harus menjadi titik kuat kalian ketika kalian di sini. Terus juga kata gue buat kalian yang pengen coba dulu masuk bioproses UI, pastiin dulu kalian nggak buang-buang waktu kalian, karena ya gimana ya, kalian harus ngerti dulu bioproses itu ngapain, dan kalian harus cari tahu dulu itu belajar tentang apa sih gitu. Kalau kalian ngerasa bioproses itu asik, kalian ngerasa bioproses itu gue banget gitu, ya dalam artian kalian siap ya untuk menghadapi apapun itu, untuk belajar bagaimana menjadi seorang insinyur proses biologi gitu kan, keren ya gitu kan. Kalian punya semangat nih untuk menjadi orang yang paham banget nih cara manfaatin mikroba dalam sebuah pabrik gitu kan, dengan memperhatikan aspek-aspek engineeringnya gitu kan. Kalian harus sabar aja, kalian coba tahan aja gitu, karena prosesnya pasti berat. Lulus itu ya maksudnya masuk UI susah dan keluarnya pasti lebih susah gitu kan. Ya kalian yang mau masuk bioproses UI itu harus ya siaplah, karena tidak semua bioproses itu sama gitu. Bioproses di Universitas Brawijaya misalkan, setahu gue doang ini ya, mereka tuh lebih ke arah bioteknologi gitu. Atau mungkin ada kalian yang punya stigma nih, bioproses itu apaan sih? Oh mirip bioteknologi, oh main kuman-kuman doang buat bikin tempe, buat bikin tahu, apa tape, mungkin kacang kedelai diapain gitu. Enggak, bioproses UI itu tuh benar-benar belajar cara bikin pabrik dengan bantuan makhluk-makhluk renik atau makhluk-makhluk mikroba yang menjadi biokatalis dalam pabrik kalian gitu. Jadi kalian punya pabrik berbasis mikroba,
atau mungkin bagian dari pabrik yang berhubungan dengan mikroba, itu bakal jadi keahlian kalian gitu. Jadi kalau kalian merasa tertarik melihat oh kayaknya bermain dengan mikroba seru nih, menarik gitu, atau mungkin kalian ingin bikin mikroba baru yang bermanfaat buat makhluk, buat orang lain, itu ya kata gua kalian boleh coba bioproses. Meskipun tantangannya banyak, ya itu adalah perjuangan hidup gitu. Seorang engineer kan, seorang proses engineer gitu, insinyur proses, karena harus siap gitu. Mungkin kalau dari gua itu sih jangan untuk orang yang mau masuk bioproses atau orang yang masih bingung mau masuk bioproses atau enggak.